Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim, dari ibu-ibu yang saya hormati, jamaah yang istiqomah yang sampai saat ini masih continue, masih semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pertama saya selalu menghimbau kepada para jamaah, yuk kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, yaitu berupa tholabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang ini Allah catat sebagai amal yang baik, amal yang soleh, amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab sudah meninggalkan kita. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah juga masih menetapkan keberkahannya kepada kita semuanya. Sesuai doa kita kepada Allah, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ya, ini doa kita yang kita panjatkan kepada Allah setiap hari. Kita setiap hari selalu berdoa seperti itu kepada Allah. Ya, kenapa? Karena memang di bulan-bulan ini termasuk bulan yang sangat istimewa. Ya, bulan yang sangat istimewa. Ya, dikatakan bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Maka di bulan Sya'ban ini kita harus banyak-banyak mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena bulan Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi Muhammad.
Maka dari itu kita harus banyak-banyak baca sholawat. Ya, jangan sampai yang lainnya dibaca tapi sholawatnya nggak dibaca. Ya, ini kebalik-balik ini. Karena ini bulannya Kanjeng Nabi Muhammad, maka usahakan setiap hari kita tiada hari tanpa baca sholawat. Mau sholawat yang panjang boleh, mau sholawat yang pendek juga boleh. Ya, sholawat yang panjang kayak sholawat nariyah boleh. Sholawat yang pendek kayak sholawat harian kita yang kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh. Ya, yang penting kita niat baca sholawat dalam rangka ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita sering baca sholawat di bulan Sya'ban, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada kita, berkah rizki kita, berkah keluarga kita, berkah umur kita, berkah ilmu kita, dan berkah ibadah kita. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama kemarin ya di bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Ya, ngaji kita pada siang hari ini saya akan membahas tentang Isra Mi'raj, bukan cerita tentang Isra Mi'raj, bukan. Ya, saya bukan cerita Isra Mi'raj, tapi akan membahas, mengkaji tentang Isra Mi'raj supaya kita ini mudeng paham. Ya, jadi cerita Isra Mi'raj itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng yang harus dibacakan kepada anak-anak untuk menghibur anak-anak, bukan seperti itu. Tetapi Isra Mi'raj ini cerita tentang kehidupan. Ya, cerita tentang apa, Bu? Kehidupan. Ya, lalu apa Isra Mi'raj itu? Isra artinya perjalanan. Isra itu artinya apa? Perjalanan. Perjalanan di waktu malam. Ya. Jadi kalau ada ibu bapak yang jalan malam-malam teman sedang Isra. Dan sedang apa? Isra. Kalau tanya temannya lagi keluar malam-malam, mana Bu? Isra. Mana Bu? Isra. Nah, bapaknya kalau tanya ibunya keluar malam, Pak, malam mana Pak? Isra. Isra itu perjalanan di waktu malam. Ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu pada waktu malam. Itu makna secara bahasa. Tetapi makna yang secara hakikatnya, makna secara yang sebenarnya, Isra ini adalah perjalanan suci yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perjalanan suci, maka tempatnya minal masjidil harami ilal masjidil. Karena perjalanan suci, maka tempatnya dari masjid ke masjid. Beda kalau ibu-ibu ya, perjalanan kerumpi dari warung ke warung. Ini ya, ini kalau dari perjalanan Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid. Tapi kalau perjalanan kerumpi ini dari warung ke warung. Di mana situ ada warung, di situ tempat untuk enak pakai untuk kerumpi. Nah, ini bedanya di situ bedanya. Makanya kalau kita keluar malam itu tidak Isra. Karena apa? Perjalanannya bukan perjalanan suci. Nah, kalau perjalanan suci dari masjid ke masjid ini baru disebut Isra. Itu. Nah, Mi'raj artinya naik ya, dari Masjidil Aqsa sampai naik ke langit Sab 7, dilanjutkan sampai naik ke Sidratil
muntaha. Itu namanya Mi'raj. Ya, jadi Isra itu perjalanan, Mi'raj artinya naik. Gitu loh. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan, bisa diambil pelajaran, ibu-ibu, dalam kehidupan itu usahakan semakin lama kita hidup harus ada peningkatannya. Itu maksudnya, ya. Bukan kok acep begini aja, bukan, ya. Dalam artian peningkatan ini peningkatan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki, ya. Tidak cukup sukses di dunia saja, tapi harus sukses di akhirat. Seperti doa yang kita doakan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sukses yang sebenarnya tuh itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang dimaksud sukses yang sebenarnya, ya kan? Banyak yang fid dunya hasanah wa fil akhirati nanti dulu. Kan banyak, duitnya banyak, ada nggak Bu? Ada, ya kan? Ekonominya lancar, ada nggak? Ada, ya. Mobilnya banyak, ada nggak? Apakah itu katakan sukses? Belum. Lihat dulu, ya. Fid dunya hasanah oke, tapi wafil akhirati hasanah nggak oke, ya belum sukses namanya. Ya, yang ada malah jadi penyakit hati. Banyak harta, semakin banyak harta malah semakin sombong. Semakin banyak harta semakin nggak kenal tetangga. Semakin banyak harta semakin sibuk dengan hartanya. Betul apa betul? Itu. Makanya hati-hati kalau Allah lagi ngasih banyak harta, itu ujian. Bukan sekedar anugerah, bukan, itu ujian, Bu. Ini Bu Haji ini dikasih harta sekian kok masih rajin ngaji. Tambah lagi besok. Tambah lagi masih rajin manakib, ditambah lagi. Kalau saya lagi jatuh, ditambah lagi. Jadi ditambah rezeki ya ujian, lagi jatuh, apalagi lagi jatuh. Udah ketahuan itu ujiannya kan gitu. Ya, jadi ini harus hati-hati, jangan kok wah ini Allah lagi sayang sama saya ini. Saya dikasih duit, lagi dikasih duit, saya kok gampang banget, ya. Jual sekali berangkat jualan dapatnya 5 juta, 10 juta. Wah ini Allah lagi sayang sama saya. Hati-hati, itu mau ujian. Hati-hati, bukan kok langsung Allah sayang, itu ujian nama kita. Emangnya ujian itu yang gampang-gampang aja, yang susah itu ya. Yang susah ya, yang gampang itu. Soal tuh ada yang gampang, ada yang susah itu. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu begitu, Bu. Usahakan dalam kehidupan kita itu semakin lama harus semakin baik, semakin sukses, ya. Dulu dari kecil jadi menginjak remaja, remaja menginjak dewasa, dewasa jadi tua, tua terus mati, ya itu. Itu nama perjalanan, ya, perjalanan. Nah, dulu belum punya apa-apa menjadi punya apa-apa, jadi kaya, ya. Nah, ini namanya perkembangan. Nah, perkembangan ini usahakan menuju sukses dunia dan sukses akhirat. Maka dalam perjalanan Mi'raj itu Nabi Muhammad ditunjukkan beberapa peristiwa-peristiwa oleh Allah, dengan peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Banyak peristiwa-peristiwa itu, ya. Yang menyenangkan contohnya kayak apa? Contohnya Rasulullah dalam satu perjalanan Mi'rajnya itu ditunjukkan ada orang yang menanam padi, pagi ditanam, sore sudah panen. Ya,
pagi ditanam, sore panen. Misalnya kok ibu-ibu suka duren, sekarang nandur duren pagi, sore panen. Suka apa? Suka mangga misalnya, nanam mangga pagi, sorenya panen. Itu kalau kita lihat seperti itu senang pada? Wah, senang banget ya. Itu kok dikasih di dunia sekarang, oh ibu-ibu nggak mau ngaji. Kenapa? Ngurus itu nungguin aja, nanam udah tungguin, ntar berbuah tuh, ntar berbuah tuh tar. Begitu. Nah, saking saking menakjubkannya itu, ya Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril. Karena yang awal sampai ke langit Sabtu itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, ini maksudnya apa, hei Jibril? Masa ada orang nanam pagi, sorenya panen? Kata malaikat Jibril gini, ya Rasulullah, itu gambaran umatmu yang melakukan kebaikan, yang suka sedekah, maka kebaikan itu akan langsung dibalas oleh Allah. Nggak pakai lama. Itu loh, nggak pakai lama. Maka yang saat ini ya pada sedekah dengan adanya pengajian seperti ini, insya Allah dibalas oleh Allah, nggak pakai lama. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, itu balasnya nanti. Dan kalau sedekah langsung dibalas, nggak pakai lama. Itu. Maka ibu-ibu bisa lihat itu, orang yang ahli sedekah ini semakin lama semakin berkah, asal ikhlas sedekahnya, ya kan? Nah, asal ikhlas. Orang tuh yang rajin sedekah semakin berkah, bukan semakin habis, enggak, semakin berkah. Belum ada ceritanya orang yang rajin sedekah tambah lama tambah miskin, itu belum ada ceritanya. Ya, belum ada ceritanya. Ini. Nah, itu kan sudah digambarkan Allah ketika Nabi Muhammad sedang Mi'raj. Udah. Berjalan lagi Rasulullah, nengok ke kiri. Oh, lihat ada peristiwa yang mengerikan. Ada orang kepalanya dipukul. Dipukulnya pukul sendiri. Pak, pakainya pakai palu. Mukulnya. Ya, kepala dipukul. Sekali pukul, hancur kepalanya. Hancur, kembali lagi, dipukul lagi, hancur lagi, pukul lagi, hancur lagi. Nah, ini bukan kok terus gini. Kalau kata anak-anak sekarang itu kan orang sakti pak namanya. Dia punya ajian rawa rontek. Bukan begitu ya. Dipukul, hancur, pukul, hancur, pukul, hancur. Nabi Muhammad tanya lagi sama malaikat Jibril, ya Jibril, itu maksudnya apa ya Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, itu gambaran umatmu yang ketika ada kewajiban dari Allah, dia berat untuk melakukannya, terutama sholat 5 waktu. Ketika sudah datang waktu sholat, disuruh sholat banyak alasan, padahal ada kesempatan. Ibu begini ada nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanggung, ngopi dulu, taruh. Duhur udah masih lama ini, ya kan? Makan dulu, antara habis makan, nunggu adem, layeh-layeh dulu, malah bablas gak sholat duhur karena tidur. Ada kayak begitu? Nah, orang yang seperti itu nantinya dikumpulkan sama orang yang memukulin kepalanya sendiri.
Gitu loh. Kepala dipukul ini plang 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 plang, hancur, balik lagi, hancur, balik lagi. Ini gambaran orang yang ketika ada datang sebuah kewajiban, dia merasa apa? Berat untuk melakukannya. Mati ya, awas, hati-hati ini ya. Suruh sholat berat, suruh puasa berat ya, suruh zakat berat, apalagi suruh haji. Alasannya 1000 alasan. Kalau suruh haji, suruh umroh tuh alasannya 1000 alasan. Inilah itu macam-macam. Padahal kalau ditaruh yang lainnya juga tidak banyak alasan. Itu berat-berat melakukan kewajiban, itu gambaran orang seperti itu. Nah, beberapa kejadian ini ditunjukkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk apa? Tentunya untuk bekal Nabi Muhammad ketika nanti menghadapi umatnya. Ya, ketika sudah kembali ke dunia, ke bumi ini, Nabi Muhammad akan ketemu umatnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu ya macam-macam. Ada yang soleh, ada yang setengah soleh, ada yang berkele. Macam-macam umatnya itu. Yang soleh sekali diingetin, diajak ya langsung. Nah, kayak Abu Bakar itu kan, sahabat Abu Bakar itu langsung diajak ya, nggak pakai panjang, nggak pakai banyak alasan. Pokoknya aman tuh aja ya, saya beriman, saya percaya, itu aja. Nah, Abu Bakar tuh ya, para sahabat-sahabatnya Nabi itu ya. Ada yang melalui ya berantem dulu kayak sahabat Umar itu, ketemunya Nabi Muhammad berantem tuh, Nabi Muhammad mau dibunuh ya, tapi akhirnya beriman kepada Allah ini. Nah, kalau Nabi Muhammad gak dikasih bekal Allah seperti itu, maka Nabi Muhammad akan kebingungan, akan cepat emosi menghadapi orang-orang seperti itu. Nah, bekal dakwah itu harus lengkap, karena orang yang gak berdakwah itu, orang yang ngajak-ngajak kebaikan itu harus jembar dadanya, nggak emosinan, nggak kesinggungan, nggak cepet baper, macam-macam lah. Itu bekal untuk berdakwah. Maka Nabi Muhammad sebelumnya dibedah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, terus ditunjukkan beberapa peristiwa itu supaya Nabi Muhammad bijaksana dalam menghadapi umatnya. Karena umatnya itu ya sekarang kita lihat ini, sampai sekarang ya mesti umatnya dibagi 3 itu. Ada yang soleh, setengah soleh, ada yang berkele, ada yang susah ya. Diajak sholat yang mau gampang ya ayo, setengah gampang ya tadi setengah soleh ya tar gitu kan. Tapi kalau yang berkele, ngapain sih sholat segala? Emang apa sih manfaatnya sholat ya? Macam-macam tanyanya, karena memang dia itu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk membuka ini ya perlu wasilah. Wasilahnya lewat orang-orang yang mau dakwah. Nah, dulu kan tugasnya para rasul itu seperti itu. Nah, kita sebagai umatnya ini harus melanjutkan perjuangannya. Gitu. Nah, itu ibu-ibu, kunci kesuksesan itu diberikan Allah ketika Nabi Muhammad sudah sampai Sidratil Muntaha. Apa kunci suksesnya? Inti kunci suksesnya adalah Nabi Muhammad diberi amalan yang namanya kewajiban sholat 5 waktu. Itu untuk menuju sukses dunia akhirat itu ya, mengamalkan sholat 5 waktu. Makanya kalau ibu-ibu kadang-kadang datang ke tempat kiai minta amalan, amalan itu harus diamalkan. Namanya amalan harus diamalkan. Ini minta amalan gak diamalin ya hanya untuk sedikit disimpan aja. Giliran dikasih amalan banyak pertanyaan ya. Misalnya
Ibu-ibu nanya sama kiai, Pak Kiai, amalan apa sih supaya dagang saya lancar? Ya, kiainya ngomong, Bu, ibu mau Pak Kiai baca sholawat 100 kali misalnya. Nanya, manfaat sholawat itu apa-apa? Dia amalin aja enggak, banyak pertanyaan. Tuh membacanya sampai kapan Pak? Ya, sampai berapa lama? Dia amalin aja enggak, malah banyak pertanyaan. Kalau sudah siap minta amalan, jadi amalin. Kalau nggak siap ngamalin, nggak usah minta amalan. Nambah-nambah kerjaan aja kan gitu. Nambah-nambah kerjaan aja. Lah, untuk menuju kesuksesan dunia akhirat ini, Allah kasih amalan kewajiban kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya untuk mengamalkan sholat 5 waktu. Yang awalnya dari 50 waktu. Ya, Bu, kalau 50 waktu kira-kira ibu-ibu sempat rumping enggak? Enggak sempat kemana-mana. 10 menit sholat lagi, 10 menit sholat lagi. Waduh, mau keluar, mau waktunya sholat lagi. Habis sholat mau keluar lagi, ya sholat, nggak sempat kemana-mana. Makanya ini diingetin sama teman-teman Nabi yang lainnya, ya Nabi Musa dan yang lain-lainnya itu, ya mengingatkan pada sama Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah yang asalnya 50 jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Bangga nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Bangga, Bu. Itu kalau nggak negonya Nabi Muhammad nggak dikasih, itu nggak sembarang Allah ngasih kewajiban untuk nego itu nggak sembarang. Itu negonya Nabi Muhammad tuh nego kelas tinggi itu. Nego kelas dewa itu. Nego kelas tinggi. Nggak sembarangan orang bisa nego sama Allah. 50 kok jadi 5 aja masih suruh nego. Nabi Muhammad malu udah 50 jadi 5 kok masih nego lagi ya. Makanya saya nggak heran kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad itu banyak nawar. Ibu-ibu belanja Tanah Abang, berapa harganya ini? 100, nawarnya nggak kira 30 ya, 100 nawarnya 30. Lah itu kalau nggak umatnya Nabi Muhammad nggak ada yang begitu itu. Ya, itu udah warisan, Bu. Nawar itu warisan. Jadi ya wajar tuh, 100 nawarnya 30. Ini Wong 50 jadi 5 kok. Kan udah bagus itu. 50 jadi 50, nawarnya separuh lebih. Kalau nawarnya kan 25 gitu kan. Maka kalau ibu dagang 100 tawar 50 mesti dikasih. Kenapa? Nawarnya udah separuh. Yang jualannya malah marah ya. Namanya juga nawar. Ya, itu. Jadi 5 waktu ini tidak boleh ditawar lagi. Harus dikerjakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kalau nggak sempat jamaah ya di rumah dilakukan sendiri. Yang penting jangan sampai kelewatan. Kalau banyak lewatnya maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kelewat ya. Kalau udah kelewat langsung putar balik. Wah, tadi gak sholat zuhur, putar balik artinya dikodok itu putar balik namanya. Wah kelewat, putar balik kan gitu kan. Jangan kelewat, udah biarin lah kelewat gak apa-apa. Udah biarin ini 1, 2, 3 agar terbiasa. Kalau terbiasa nggak sholat, ya nggak sholat ya biasa aja, namanya udah terbiasa. Ya, gitu kok pengen sukses dunia akhirat, nggak bakalan ketemu. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaan gini, kenapa kok harus sholat, bukan puasa?
bukan zakat, bukan haji. Kan itu kan malah pakai modal, ya, modalnya banyak. Kenapa yang diperintahkan Allah kok sholat bukan ibadah yang lainnya? Ya, perlu diketahui karena sholat inilah yang cocok dengan kahanan kehidupan. Coba kalau kita amati namanya sholat itu ada ucapannya, ada gerakannya. Orang hidup, tanda-tanda kehidupan itu ya selama masih bisa ngomong, selama masih bisa gerak, itu namanya masih hidup. Orang hidup tuh nggak bisa ninggalin omongan, nggak bisa ninggalin gerakan. Itu pasti. Kalau sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, namanya sudah tidak hidup, alias sudah mati. Jadi kalau ada orang kok kelihatannya bisa ngomong, bisa jalan kemana-mana, tapi kok nggak mau sholat, namanya sama aja orang mati. Mati apanya? Mati hatinya. Gitu ya Bu ya. Punya harta banyak, suruh zakat nggak mau, namanya orang mati. Mati apanya? Hatinya. Ya, banyak harta nggak mau haji, namanya orang mati. Mati apanya? Hatinya. Untuk menghidupkan hati itu, ala bidzikrillahi tatmainnul, banyak zikir kepada Allah. Nah sholat itu ya zikir. Sholat itu ingat kepada Allah. Minimal sehari semalam 5 waktu. Gitu ya. Nah, orang kalau sudah seperti itu, cepat-cepat harus memperbaiki sholatnya. Jangan sampai tidak paham tentang sholat. Sholat ini terdiri ucapan dan gerakan. Nah, kalau kita teliti kembali omongan kita, gerakan kita jujur, ya, jujur ini jujur, omongan kita, gerakan kita ini setiap hari ini kadang-kadang banyak lewatnya apa banyak pasnya. Banyak lewatnya, banyak salahnya. Ngomong sama temennya kadang-kadang ceblung, ngomongin kejelekan orang, lewat lagi, kan gitu kan. Sehari itu pasti kita itu penuh seperti itu pasti. Ya, kalau dihitung nggak kehitung udah banyak banget. Makanya setelah sholat itu kita baca istighfar, karena untuk mencuci seperti itu, untuk membersihkan seperti itu. Karena omongan kita ini gak ada remnya, kadang-kadang remnya blong. Betul apa betul? Remnya kadang-kadang blong, padahal jalannya yang nggak turun loh. Jalannya ya datar-datar aja, tapi remnya kadang-kadang tetap blong. Itu. Ya kita tuh nggak sadar, kadang-kadang ketemu temen ngomong bla 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 bla, cebluk ngomongin orang lain. Aja kemarin ini udah lancar aja, udah begitu mah lancar aja, cos kemana-mana. Lah itu kalau nggak mau sholat terus gimana bersihinnya? Makanya habis sholat itu jangan langsung assalamualaikum, assalamualaikum langsung berdiri, makan yang dibuka langsung kerja lagi, jangan. Habis sholat duduk sebentar, baca istighfar, walaupun hanya 3 kali, lumayan, kan begitu. Ini assalamualaikum, assalamualaikum langsung makan buka, lempar, kerja lagi. Waduh, kayak nggak punya dosa aja. Ya, kayak nggak punya dosa. Ini mana Isra Mi'raj saya bedah supaya kita ketemu gitu loh. Jangan ngadet Isra Mi'raj tiap tahun, cuma nggak ketemu amalannya. Ya, supaya kita paham. Itulah ya Bu ya. Nah, itu. Jadi omongan sering lewat. Ya, langkah kita juga sering lewat. Udah tahu
masjidnya di sini, oh arahnya ke sana. Jamaahnya arahnya ke sini, malah jalannya kelelang sana. Padahal ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, masjidnya sini bu, bukan ke sono. Ada yang nonton. Itu langkah kita, gerakan kita sering lewat. Ya, sering lewat. Oh, ada satuan kota satunya dan piatu. Kota di situ perlu nggak lihat, lewat lagi jalannya. Nah, itu namanya gerakan kita, ucapan kita masih sering lewatnya ketimbang pasnya itu. Ngepasin itu susah bu. Kalau kelanturin gampang, ngepasin itu susah. Ya, ngepasin itu susah. Itu ya. Nih, jadi gerakan kita, ucapan kita kalau masih sering lewat, kita paskan dengan memahami makna sholat yang sebenarnya. Makanya ngaji dan dikaji tentang sholat. Sholat ini ada rukun ini harus dikerjakan. Ya, kalau ini dikerjakan pasti nanti membuahkan hasil yang baik. Tapi kalau rukunnya nggak dikerjakan, ya nanti tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dalam hidup ada kewajiban, ada rukun. Ya, salah satu kewajibannya rukun tetangga. Sama tetangga harus rukun. Ini sama tetangga kadang-kadang malah musuhan. Giliran enggak tetangga, mentang-mentang bestinya di CS. Ada jajan habis jalan-jalan, kemarin penjara yang dipanggil bukan yang tetangganya, malah bestinya dulu panggil. Buruan ke rumah saya. Ada apa? Saya bicara banyak jajan nih, banyak kue. Ya, buruan. Nanti keburu kuenya habis. Tetangganya belum dikasih kok bestinya yang dikasih. Ya, tetangga dulu yang dikasih, baru orang yang agak jauh. Jadi bestinya jangan ngambek. Lu habis jalan-jalan gua kasih oleh-oleh apa-apa. Udah kayak kata gua lo. Tetangga gua belum kebagian. Gitu dong ngomongnya. Lupa. Tetangganya dulu, jangan yang jauh dulu. Ini aturan, namanya rukun sama tetangga harus rukun. Makanya di Indonesia ada RT, namanya rukun. RT itu ya ajaran dari agama Islam itu. Kalau nggak ada orang Islam nggak ada RT. Harus rukun sama tetangga. Kata Rasul, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal fal yukrim jarahu. Kata Rasul, siapa saja orangnya yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari akhir, hari kiamat, hendaklah sama tetangga harus berbuat baik. Tetangga itu siapa? Kiri, kanan, depan, belakang, oke. Itu loh ya. Kiri, kanan, depan, belakang, oke. Kiri kanan oke, depan belakang nggak oke, konslet namanya. Namanya apa? Konslet. Itu sama tetangga aja 4 orang aja nggak bisa jaga loh. Kiri kanan depan belakang, oke. Itu loh, ya kan? Kiri kanan depan belakang, oke. Itu namanya tetangga harus oke bu. Ini kiri oke, kanan nggak oke. Konslet namanya. Biasa sama tetangga tuh gesekan tuh biasa, nggak cocok ya biasa, tapi jangan lama. Awas. Kenapa kok di tetangga banyak gesekan? Ya yang paling deket dia. Harus ingat bu, susah senang tuh sama tetangga. Lagi kesusahan yang disambat siapa?
Tetangga. Kebakaran, yang diminta tolong siapa? Kebakaran. Yang lari pertama siapa? Tetangga. Coba kalau tangganya nggak senang, kebakaran, keluar, tetangganya keluar. Syukurin lo. Lo pelit sama gua. Rasain lo gitu, nggak enak lah. Maka susah senang harus bersama tetangga, sama rukun. Nah, maka dalam sholat ada namanya rukun. Rukun ini harus dalam kehidupan ada namanya rukun juga, harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, konslet, pasti konslet, nggak bagus. Nah, rukun sholat ini ibu ada 17. Ada berapa? 17. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Jumlahnya berapa? 17. Ini udah hafal belum 17 itu? Kalau belum hafal berarti harus diapalin karena itu rukun, nggak boleh tidak. Jadi ibu kalau sholat ini Allahu Akbar takbir harus tahu, oh ini wajib, ya kan? Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, oh itu wajib, harus tahu begitu. Ruku, oh itu wajib, ya. Tomaninah, oh itu wajib, gitu loh. Ya, nah, ruku Allahu Akbar, baca doa dalam ruku, hukumnya sunnah. Misalnya nggak baca, ya tetap jalan terus, ya. Tapi jangan diem semua. Kalau sholat kok diem semua, nggak umi-umi sama sekali. Dan terus mau ngapain sholat segala? Sholat kok itu mau sholat mau senam. Mau senam aja ada suaranya kok. Ya, kadang-kadang plok, itu senam aja ada begitunya. Apalagi sholat harus ada umi-uminya. Umi-umi itu ya, yang dibaca harus ada. Itu, ya, yang dibaca harus ada itu. Itu namanya kita memahami sholat. Tuh, nah 17 itu pun dibagi jadi 3. Ya, ada namanya rukun kolbi, ada namanya rukun kauli, ada namanya rukun fi'li. Rukun kolbi ini satu, yaitu niat. Niat ini urusan hati. Walaupun hanya satu, susahnya luar biasa. Ya, jaga hati, nata hati, ngobati penyakit hati, ini susahnya luar biasa. Ya, karena tempatnya di dalam, mau diobati bagaimana? Ya, luka hati itu nggak bisa diobati lewat luar. Di dalam susah. Itu penyakit hati, susahnya luar biasa, Bu. Ada namanya syirik, ada namanya hasud, ada namanya iri, ada namanya dengki. Terus pokoknya itu semua penyakit hati semua itu. Tetangganya kuat beli motor panas, lewat depan rumahnya, Bu, misi ya, apa ajaknya? Motor kredit aja misi. Bu, ya jangan begitu. Ya, ada mobil lewat depan rumahnya, tantin kayak punya mobil sendiri aja. Ya, itu namanya penyakit hati yang harus dibersihkan. Terus pokoknya tuh hati itu walaupun satu, cuma susah itu ngaturnya, susah. Ibu-ibu tadi dari rumah ke sini niatnya ngaji, betul? Hatinya niatnya ngaji. Setelah sampai sini ketemu temannya diajak ngobrol malah jadi ngerumpi. Jadi nggak jadi ngaji. Itulah hati itu begitu susah. Ya, susah, dikomprominya susah itu. Udah hati, jangan begitu sih kamu. Udah dibilangin juga. Misalnya hati diomongin begitu, tetapi hatinya itu kadang-kadang lupa lagi. Ya lupa saya kan gitu hatinya. Susah. Ya, susah.
Nah, padahal hati ini nanti akan menimbulkan namanya ikhlas. Kalau ikhlas ini insya Allah kita baru baik semuanya. Ya, ikhlas itu kan tanpa pamrih. Ikhlas itu kita nggak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus ridho dengan keputusan Allah. Jangan memaksa Allah untuk merubah sikap kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah supaya jadi orang kaya. Loh, ditakdirkan miskin pengen jadi orang kaya, gimana? Ya udah, diterima aja karena keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada keputusan kita. Gak usah dipaksa Allah, Allah udah tahu. Ya, Allah udah tahu. Jangan kok begini, saya sholat sudah lama, doa udah sering, kok Allah nggak ngabulkan doa saya. Ini Allah nggak senang sama saya, bagaimana? Ini jangan begitu, nama seudon sama Allah. Allah tahu kebutuhan kita, tanpa minta pun Allah sudah tahu. Cuma kalau kita minta itu sabar, ikhlas, nunggu waktu yang tepat. Jangan ngatur-ngatur Allah. Ini Allah kok malah diatur, ya kan? Kita harus siap diatur sama Allah. Waktu sholat, waktu ngaji itu aja udah. Nanti akan baik sendiri. Tanpa diminta pun Allah sudah tahu. Kalau kita ikhlas, itulah urusan hati. Ya, harus tenang. Uripe ayem, rumongso aman. Itu loh, salatnya Gus Dur kan begitu. Dununge rasa tondayen iman, sabar nerimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rafi'a syani wa darani, atfata yakiratal alami, ya uhailal judi wal karamin, ya uhailal judi wal karamin. Jadi kabeh tinakdir saking pangeran, semuanya itu sudah diatur sama Allah. Kita nggak usah ngatur-ngatur Allah, kita nggak usah maksa-maksa Allah, kita nggak usah ikut campur urusan Allah. Maksudnya begitu. Kalau ahli sholat itu, Bu, tata hati kita, gitu loh. Tetangga punya mobil, alhamdulillah, kita bisa nebeng, kan gitu. Nggak dikasih, doain mudah-mudahan bisa beli dua, gitu loh. Barangkali yang satu untuk pribadi, yang satu untuk umum, kan gitu loh. Orang tuh jangan suudon aja sih, yang husnudon yang baik-baik aja gitu. Ya, misalnya kok, Bu mau pinjam mobil boleh nggak Pak? Misalnya ibunya dipinjemin, Ibu mau pakai sendiri, berarti mobilnya baru satu. Barangkali kalau punya dua, itu yang satu dipinjemin tuh. Maka didoain ya Bu, mudah-mudahan Ibu dikasih Allah tambah mobilnya satu lagi, kan gitu. Nanti dengar begitu apa? Ya amin. Ya udah Pak, pakai ya gitu. Karena kita husnudon kan akhirnya baik juga. Coba kalau kita suudon melulu, yang ada dalam hatinya mah jelek aja. Kamu pinjam dulu, dari kemarin udah dikasih sekali, pinjam lagi. Bu, kalau ditanya kira-kira milih yang bisa minjemi apa milih jadi peminjam?
Hah? Hei, milih yang bisa pinjemin apa tukang pinjem? Yang pinjemin ya. Benar, benar. Ini bulan Saban loh. Nanti dapat berkah dari Allah loh. Tiba-tiba nanti pulang bisa beli mobil, bisa beli motor. Nanti sudah beli mobil ada orang pinjem aja. Bu, pinjem mobilnya. Enak aja lo pinjem. Kata malaikatnya, lupa janjinya ya. Lupa janjinya. Tuh, itu baru hati. Rukun kolbi. Nata hati itu susah, gak gampang. Maka harus apa sabar, gitu ya. Yang kedua ada rukun qauli. Baik dari takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, baca salam. Ini semuanya harus dibaca. Bacanya harus benar, karena itu rukun. Kalau nggak benar bacanya ya nggak sah. Allahu Akbar. Ibu-ibu karena ngantuk ngajinya Allahu Akbar, nggak sah. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar, nggak sah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Fatihah mulai bismillahnya sampai waladhdallin, panjang pendeknya harus pas ya. Jangan asal-asalnya, jangan salah-salan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bacaan apa? Harus dibaca dengan benar. Ya, pas bacanya. Kalau belum bisa baca, ini ada guru ngaji TPA. Oh, kita diajarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang pendeknya 2 harokat. Bisa yang terakhir bisa 5 harokat. Itu walaupun ya, silakan dipelajari yang benar. Kalau tasdid bilang tasdid ya, alhamdulillahi. Oh, nggak ada tasdidnya ya nggak sah. Ada lillahi rob, ada tasdidnya. Nah, itu harus pas karena itu rukun artinya harus, nggak boleh tidak. Maksudnya apa Ibu? Dari rukun qauli tadi itu Ibu harus jaga mulutnya supaya pas, jangan kelantur kemana-mana. Nah itu, kalau biasa di sholatnya rukun qaulinya pas, insya Allah di luar sholat pun ya pas. Kenapa kadang-kadang kok kita mulutnya sering kelantur? Ya rukun qaulinya di sholatnya nggak pas masalahnya. Ya, bilang at-tahiyatul, apa bacanya? At-tahiyatul. Bukan at-tahiyya, bukan at-tahiyatul, bukan begitu bacanya, malah at-tahiyatul. Nah, itu udah salah. Kalau udah sering salah, maka di luar sholat pun omongan kita masih sering salah. Maka harus dipaskan itu. Bismillah bacanya pas, Fatihahnya pas, tahiyatnya pas, sholawatnya pas, salamnya pas. Tugas kedua, bedah artinya. Apa itu artinya takbir? Apa itu artinya Fatihah? Apa artinya tahiyat? Apa artinya sholawat? Apa artinya salam? Kalau udah paham, mesti jaminan mulutnya akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Jaminannya apa Pak? Loh, Allah sendiri yang jamin kok. Inna sholata tanha anil faksha'i wal. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Itu Allah sendiri yang ngomong. Nah, kenapa kok sholat iya maksiat lancar? Karena ya tadi itu nggak pas. Apa yang ada dalam sholat itu belum pas, nggak dipahami sama
sama sekali. Dijaga lisan. Nah, jaga lisan ini bermula dari jaga hati. Kalau sudah bisa jaga hati, insya Allah bisa jaga lisan. Hatinya bagus, insya Allah lisannya bagus. Hatinya jahat, lisannya tambah jahat. Kan begitu. Ini hubungannya ini. Ini ada hubungannya. Nggak mungkin sendiri-sendiri enggak. Hatinya bersih, lisannya bersih. Hatinya kotor, lisannya mesti kotor. Itu akeh kang apal Quran hadise seneng ngapirke maring liyane kapire dhewe dak dikatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Itu kan begitu. Suka jelek-jelekin orang, jeleknya sendiri nggak kelihatan, nggak terasa. Itulah kalau hatinya masih kotor. Tuh, ya, jaga lisan. Jaga hati, jaga lisan. Yang ketiga, jaga perilaku perbuatan. Ada namanya rukun fi'li. Rukun fi'li berarti tinggal 11. 1 tambah 5, 6. 17 dikurangi 6 tinggal 11. Mulai berdiri, ruku, tomak nina, i'tidal, tomak nina, sujud, tomak nina, duduk di antara dua sujud, tomak nina, nah, terus duduk akhir. Ini semuanya adalah rukun-rukun fi'li yang harus dikerjakan. Nah, di antara rukun fi'li ini yang paling banyak adalah tomak nina. Tomak nina ini artinya anteng, tenang, nggak usah panikan, nggak usah galonan, nggak usah gerusa-geru, nggak usah terlalu susah. Ini namanya tomak nina, tenang, anteng, Bu. Ya, dalam kehidupan itu namanya ujian itu pasti. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah itu menguji kita dengan kekhawatiran. Manusia itu senangnya khawatir. Khawatir ekonominya orang lancar. Khawatir kesehatannya nggak bagus. Khawatir rumah tangganya nggak aman, nggak sakinah mawaddah warahmah. Khawatir. Setiap hari kita ini selalu khawatir. Khawatir ekonominya nggak lancar. Dibela-belain kerjanya lembur. Berangkat pagi, pulang malam lembur. Pulang pagi lagi sampai kayak ke rumah. Ya, kaya mah kagak, ketemunya begitu terus. Karena apa? Khawatir kalau ekonominya nggak lancar. Khawatir kesehatannya nggak baik. Kemana-mana pakai masker. Sampai makan aja pakai masker. Sampai nggak kelihatan mulutnya. Sholat pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Ditanya kenapa pakai masker? Jaga kesehatan. Takut kalau ketularan penyakit sama teman-temannya. Itu namanya khawatir yang kebablasan. Ya, nggak pakai masker susahnya luar biasa, giliran nggak sholat biasa-biasa aja. Namanya orang kebolak-balik kayak begini nih. Ya, ini. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Khawatir boleh, nggak usah kebablasan. Khawatir kesehatannya nggak bagus, tiap hari itu sudah olahraga, jantung sehat, saking rajinnya keluaran jam 4, belum subuh udah olahraga. Sehingga tidak sholat subuh. Ya, jadi nggak sholat subuh nggak penting. Lebih penting olahraga. Lah ini yang kebablasannya begitu tuh. Ya kan? Nah, khawatir keluarganya nggak bahagia. Bela-bela keluarganya. Anaknya minta apa diturutin. Tiap hari ke mall terus anaknya. Diminta kemana turutin supaya anaknya itu bahagia. Anaknya nggak ke sekolah aja biasa-biasa aja, nggak ngaji biasa-biasa saja. Lah ini namanya khawatir yang kebablasan.
Padahal Allah itu memang sengaja menguji kita dengan penuh kekhawatiran. Nah kita tuh udah tahu diuji Allah seperti itu, kita dikasih kunci namanya tomak, santai aja. Kalau memang itu takdirnya, berarti itu milik kita. Kan begitu ya Bu ya. Jadi kalau ada misalnya kita punya tujuan kok belum dikasih Allah, ya sabar. Mungkin Allah belum ngasih. Tenang aja, nggak usah berprasangka buruk sama Allah. Ujian tuh macam-macam tadi itu, ya. Nih, jadi itu hikmah dari Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan, karena ini dibedah mungkin nggak cukup sekali pertemuan, mesti harus banyak kali pertemuan tentang bedah sholat ini, ya. Kita harus sering mengangan-angan pengkaji tentang sholat kita. Intinya itu aja Isra Mi'raj itu. Jadi jangan kok ngadain peringatan Isra Mi'raj sampai ngabisin biaya buahnya, ya kan, sampai jutaan, datengin penceramah dari sana mana-mana, ngabisin duit sampai nggak kehitung, duit yang minta-minta, duit yang sedekahnya orang tuh kayaknya kok nggak ada gunanya. Ya, sangat tidak ada gunanya. Gimana? Semalam habis yang minta-minta mas bulan, dihabiskan semalam saja, manfaatnya tidak ada. Saya manfaatnya nggak ada. Kenapa? Habis ceramah selesai pulang, ya begitu lagi. Yang penting penceramahnya lucu. Yang penting penceramahnya itu bisa bikin ketawa orang banyak. Ini kan salah kaprah sekarang ini. Datengin acara begitu kadang-kadang tuh pinginnya ceramahnya yang lucu-lucu, ceramahnya yang bikin orang ketawa, ceramahnya yang bisa menghibur, ya, ngabisin duit. Giliran ngaji seperti ini suruh datang kagak mau. Padahal yang banyak penjelasan ngaji model begini, ya udah irit, hasilnya lumayan. Kalau yang ngaji nggak ngantuk. Kalau yang ngaji ngantuk, ya nggak dapat apa-apa. Iya, pojok terus melihat saya nggak nyindir, pojok besar matanya. Nah, itu ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini masih diberikan keberkahan Allah, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu kita, berkah ibadah kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari segala bala. Amin ya robbal alamin. Astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah rabbal khotoya. Astagfirullah minal khotoya. Allahul kafi Rabbunal kafi Asadnal kafi Wajadnal kafi Likulli kafi Kafanal kafi Mal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa
al-fatih minal fitani ya Rasulallah salamun alaik ya rafi'asani wa daraji adfatayadiratal alamin ya uhailal judi wal karamin ya uhailal judi wal karami. Al-Fatihah. Boleh. Kejadian kemarin yang saya waktu jalan waktu suruh Pak Ustadz kan itu sholat katanya ya di masjid. Nah itu kan ayo katanya kita jamaah katanya gitu ya. Aduh, ada saya ngomongin Pak Ustadznya kan lagi buka Pak Ustadz dan itu jadi itu udah katanya sholat jamaahnya begini apa sholat maghrib dulu katanya habis sholat maghrib udah kita jamaah isanya kata saya bu kalau mau dijamaah begini kata saya jadi maghrib ke isya kan jamaah takdim kalau dari isya ke itu maghrib jamaah takhir ya si ibu itu enggak begitu saya yang disalah tadi nggak apa-apa saya kan hanya ngajak gitu ya ibu itu jadi sholat maghrib itu cuma jamaah belum jamaah itu yang makmum ke yang tuan rumah di situ kan. Setelah itu dia pada sholat itu kayak gitu ya saya enggak kata Ustaz itu begitu kan saya kalau saya salah ya saya mohon gituin kalau saya benar ya syukur gitu jadi saya itu hampir nggak sholat itu bagaimana ya nggak boleh mau ke situ kata saya ayo kita ituin kata saya dan itu nyalain saya kamu salah kamu nggak percaya gitu sih kata saya kalau itu kan tiga orang nggak dikosor kalau maghrib nggak bisa disingkat kan saya jelasin begitu jadi kalau maghrib tetap tidak sedangkan kalau isya boleh dua kata kita begitu dia nggak mau kontak jadi semuanya pada ikut itu tapi kita udah bebas udah sholat itu maksud saya bagaimana kan nggak boleh bermakmum kak itu kata saya silakan kita sholat itu kata nggak ada kosong nggak ada jamak nggak ada bu kalau hanya subuh yang nggak ada bisa itu malah kata saya kalau itu bisa sama maghrib zuhur sama asar jadi bagaimana kebasan itu begitu ya maaf ya saya iya terima kasih jadi itu ada hikmahnya jadi satu ya itu tadi hikmahnya satu jadi itu kalau orang yang ilmunya kurang sempurna ya seperti itu artinya ada beberapa hal yang memang ya kita nggak maidu karena taunya dia begitu tapi kan intinya tadi itu jangan, kalau ilmunya masih merasa kurang paham mestinya jangan meninggalkan komando kan pembimbingnya udah ngomong tunggu saya ya nanti kita sholat jamaah kosor itu karena ini komandonya pemimpinnya sudah ngomong begitu makmum kan tinggal ngikut aja ada tunggu misalnya sampai terjadi itu nggak sholat yang salah tuh pembimbingnya karena sudah ada dalam tanggungan itu makmum tuh enak aja sebenarnya makanya paling enak tuh jadi penumpang supir tuh berat karena menanggung semuanya itu nah nggak bisa ya itulah namanya orang itu kalau pengetahuannya belum sampai ya kejadiannya begitu ya yang nanya nggak paham yang ditanya nggak ngerti itu jadi memang sholat jamaah kosor itu kalau kita ada serombongan ya kita lebih baik dengan serombongan kita kalau ada rombongan demi persatuan demi supaya nanti itu nggak kececer jamaahnya itu satu ya kan nah, tuh boleh nah
Adapun kok sendiri pakai cara tadi itu, ya benar boleh, ya. Baru kita jamaah sama yang umum. Tapi kan dari kita dari awal kita udah ada niat untuk sholat jamaah qashar. Maghrib kan biasa. Nanti kalau yang yang isanya kan jamaah qashar. Nanti niatnya udah dari awal udah diniatin. Itu untuk pribadi, ya. Tapi harus tahu ilmunya, jangan nggak tahu ilmunya bilang, oh nggak ada, nggak begitu bu. Lah terus yang nggak tahu. Nah namanya ini nggak tanggung jawab yang model begitu itu. Jadi yang lakukan teman kita tadi satu itu ya boleh, cuma harus tahu ilmunya. Jangan dari awal tuh nggak ada niat untuk jamaah qashar. Nanti dari makmum dia udah ada niat jamaah qashar. Jadi dari awalnya itu udah ada niat mau jamaah qashar, cuma karena maghribnya masih bisa ngikut, yang ikut di situ nggak apa-apa. Lah isaknya nanti sendiri jamaah qashar. Untuk pribadi boleh, cuma untuk bagi saya sebagai pembimbing nggak boleh begitu, karena saya tanggung jawab kepada seluruh jamaah. Maka saya omong tunggu ya sebentar, saya ada keperluan gitu loh. Ya berarti itu benar juga ya. Benar boleh. Gitu. Tapi jangan nyalain bahwa maghrib itu. Nggak boleh nyalain. Nggak ada jamaah katanya maghrib gitu. Nah itulah kalau orang punya ilmu tuh nggak bakal nyalain. Iya. Saya kan nggak nyalain, makanya saya bagaimana ya mau ikut tapi kurang yakin. Kurang yakin. Karena ya belum ketemu keterangannya. Gitu. Jadi ya. Udah terserah kita boleh. Kurang yakin gitu, bagian sholat sendiri ya begitu ibaratnya cara. Jadi kalau kita bawa jamaah lebih baik kita misah. Artinya kita sholat jamaah qasharnya bersama jamaah kita. Tapi kalau sendiri, misalnya kita ini lagi jalan-jalan sendiri, udah tahu caranya begitu silakan tuh. Jadi sholat awalnya ngikut jamaah umum, nanti langsung jamaahnya sendiri. Iya, dari gitu. Itu udah unek-unek kan, saya belum paham gitu. Kalau udah jelasin begini kan ya alhamdulillah ya. Ilmu gitu ya. Kan kata Pak Ustadz kan tadi Pak Ustadz alhamdulillah begitu. Jadi kita niatnya itu nggak boleh bermakmum ke situ katanya, nggak boleh bermakmum ke yang lagi sholat. Jadi saya bingung tuh, makanya bagaimana gitu. Kalau udah dijelasin begini ya udah. Boleh. Jadi kondisi kita tinggal kita ini bawa rombongan apa sendiri gitu. Kalau sendiri boleh cara yang pertama tadi. Kalau bawa rombongan lebih baik kita sama-sama rombongan kita. Kan dari awal kita sudah sama-sama satu rombongan. Kan kemarin kan rombongan, makanya kan kita juga mau ya bisa sendiri sih bisa ya maksudnya. Cuma ikut rombongan dia kan ada waktu itu kan yang sholat kita ada 6 itu. Ya begitu kata saya. Jadi saya bingung kan Ustaznya nggak ada kata saya. Makanya dalam rombongan itu diperintahkan harus ngangkat satu pimpinan. Dan pimpinan diangkat ini untuk ditaati. Itu. Pimpinan mengatakan nanti kita sholat di sini ya, kita sholat jamaah. Nah, kata jamaah ya nanti terangin dulu Pak Ustadz ya, nanti terangin sholat jamaah itu kayak apa. Saya habis buka, habis wudhu, udah pada sholat. Ya berarti kan sudah pada ngerti. Saya berarti udah pada ngerti. Saya ya sedangkan yang laki-laki tuh kata saya kalau itu mah sendiri tuh serombongan di atas ada laki-laki ya yang itu kayak gitu enggak. Jadi enggak itu imam. Jadi saya mah yang perempuan pada imam. Begitu. Iya. Jadi saya udah naik itu udah pada sholat. Akhirnya saya ya terus itu yang sholat saya kan sendiri. udah kalau mau itu saya kan sebenarnya bisa ya, bukannya saya itu sudah bisa ya. Misalkan ada Pak Ustadz, jadi saya nungguin ibu-ibunya. Gak usah katanya supaya juga kita sholat sendiri dulu katanya. Ntar isanya di jama. Jama mah ini mah nggak ada itu, nggak ada jama, maghrib mah katanya. Saya jama itu antara maghrib dan isya kata saya begitu. Saya jadi dalam itu tuh, tapi malah saya yang disalahin. Udahlah saya juga enggak itu kata saya. Itu yang jelas itu hikmah. Jadi nanti kalau ada begitu lagi boleh tunggu keputusan pimpinan ya, gitu. saya nunggu itu ibu-ibunya. Sehingga tidak acak-acakan seperti itu. Makanya saya
Itu sudah ada contohnya dulu Bu. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad itu memerintahkan nanti seperti ini ya, apapun yang terjadi harus tunggu komando saya. Nah, namanya orang itu ujiannya tadi itu udah perang, merasa menang, orang Islam, lah melihat harta di bawah banyak, langsung pada turun, ngambil harta itu. Apa yang terjadi? Kaki dihabisin musuh dari belakang, mati semuanya orang-orang Islam pada waktu itu. Itu kan gara-gara nggak mengikuti pimpinan. Ya itu hikmahnya. Ya oke, itu ya. Insya Allah nanti lain kali perbaiki lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallam radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Bijanya kemana? Didinya lagi acara keluarga di Bogor. Tadi pagi berangkat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Kemarin disamperin sampai dulu Batu Quran. Dari terminal ya, Mengger ke situnya naik mobil angkot. Naik angkot.